Martial Peak 3078. Terkadang kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Teknik rahasia naga yang tidak bisa dilakukan oleh Mu Huang dipatahkan dengan menjentikkan jarinya di tangan Yang Kai, dan hatinya sangat gembira melebihi kata-kata. Segel naga dicabut, yang berarti status Fu Xuan sebagai pendosa naga tidak ada lagi, jadi tentu saja dia tidak lagi harus diasingkan ke makam naga. Dia melihat ke arah Zuyan dan Fu Zun, dan diam-diam memutuskan bahwa dia akan membawa Fu Xuan pergi hari ini tidak peduli apa, dan jika keduanya masih bersikeras untuk berhenti, maka satu-satunya cara adalah bertarung. Lebih dari 10 tahun menyalahkan diri sendiri membuatnya tidak mungkin meninggalkan Fu Xuan. Tapi dia diam-diam menghela nafas lega bahwa baik Zuyan maupun Fu Xuan tampaknya tidak banyak bereaksi terhadap pembukaan segel naga, dan keduanya hanya melihat terowongan kosong yang menyusut secara bertahap dalam keheningan. Tampilan yang sama juga datang dari Zhu Qing. Beberapa saat kemudian, terowongan itu menghilang, Zuyan menoleh untuk melihat Mu Huang dan berkata, Wu Kuang melarikan diri, masalah ini juga perlu memberitahu yang lain, mengambil tindakan pencegahan, terutama sisi pengadilan hukum bintang. Mu Huang mengangguk dan berkata, saya mengetahui hal ini, saya akan pergi ke Star Law Court nanti untuk berdiskusi dengan Iron Blood tentang bagaimana menangani masalah ini. Zuyan berkata, Pulau Naga bertanggung jawab atas masalah Wu Kuang, jika ada kebutuhan, saudara mau tanyakan saja. Karena Grand Elder telah mengatakannya, maka akan ada tempat di mana klan naga harus bermasalah di masa depan, jadi hari ini Mo akan pergi untuk saat ini. Dengan kata-kata ini, dia akan membawa Fu Xuan pergi dari sini. Fu Zun tiba-tiba berkata, kamu bisa pergi, tetapi Fu Xuan tetap di sini. Mo Huang mengangkat alisnya, apakah penatua kedua ingin bertarung dengan raja ini lagi? Wanita ini sedikit tidak masuk akal, Mo Huang juga sangat marah, jika dia benar-benar bersikeras untuk tetap menyulitkan mereka, hari ini dia akan mengaduk Pulau Naga ke dasar. Fu Zun berkata dengan ringan, dia telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun, dan fondasi Fu Xuan telah rusak. Klan naga saya memiliki teknik rahasia yang dapat membuatnya segera pulih. Apakah kamu Pulau Binatang Roh memilikinya? Jika demikian, jangan ragu untuk membawanya pergi, Tuan Istana ini tidak akan mengatakan apa-apa. Mo Huang tercengang, lalu dia sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, jadi penatua kedua berarti ini. Fu Zun berkata, menurutmu apa maksudku? Mo Huang terbatuk ringan dan mengangguk, itu bagus, kalau begitu, Suaner kamu tinggal, aku akan pergi ke pengadilan hukum bintang dulu, dan ketika aku kembali, aku akan membawa Xiaoqi untuk menemuimu. Saat berbicara, dia melirik Fu Zun dengan sengaja atau tidak sengaja, dia melihatnya mengerutkan kening, tetapi dia tidak keberatan, dan dia bahkan lebih bahagia. Sepertinya apa yang dilakukan anak Yang Kai hari ini memukulnya cukup keras, kalau tidak, dia tidak akan banyak berubah. Meskipun dia tidak setuju dengan dia untuk membawa putrinya ke Pulau Naga, tetapi setidaknya, tidak ada lagi pertentangan. Di masa lalu, Fu Zun pasti tidak akan berperilaku seperti ini. Dan mendengarnya berbicara tentang Xiaoqi, mata Fu Xuan juga menunjukkan tatapan penuh harap saat dia mengangguk, bagus. Tunggu aku. Mo Huang mengulurkan tangan dan membelai pipi Fu Xuan, benar-benar tidak memiliki wajah untuk dicium di depan umum seperti yang dilakukan Yang Kai. Anak itu terlalu berkulit tebal. Berbalik, dia berjalan menuju bagian luar kuil naga dengan langkah ringan. Zhu Qing melangkah maju dan membantu Fu Xuan yang lemah. Dua gadis naga yang terhubung oleh kehidupan yang sama selalu bisa menjadi dekat tanpa sadar. Langit berbintang yang luas, bintang-bintang berkedip, kapal perang hitam pekat seperti perjalanan binatang buas raksasa, kapal perang itu panjangnya 33 meter, bentuknya halus, meskipun ukurannya besar, tetapi levelnya tidak lambat. Ada meteorit di sekitar, sepotong meteorit besar atau kecil seperti meteor yang meliuk-liuk di sekitar kapal perang, dari waktu ke waktu akan ada meteorit yang pecah di atas kapal perang, sehingga permukaan kapal perang bersinar sedikit, seperti riak menyebar ke segala arah, tetapi pada dasarnya meteorit yang lebih kecil tidak menimbulkan ancaman bagi kapal perang seperti itu, bahkan jika dihancurkan di permukaan kapal perang, dengan menjadi perlindungan kapal perang untuk melawan, itu berubah menjadi puing-puing. Hanya meteorit yang sedikit lebih besar yang akan membuat kapal perang sedikit berguncang, tetapi sepanjang jalan, itu tidak mengejutkan. Di dalam kapal perang, suara berbagai formasi mantra berdengung, pusat kendali gudang kapal, sekelompok ekspresi seniman bela diri sangat serius, melalui jendela transparan pemurnian kristal, menyaksikan sepotong meteorit lewat, semuanya diperas keringat. Laut meteorit, ada dua hal yang paling ditakuti oleh kapal perang saat berlayar di Starfield. Salah satunya adalah laut meteorit, yang lainnya adalah badai langit berbintang. Yang pertama tidak apa-apa, sebagian besar laut meteorit dapat dihindari terlebih dahulu, hanya beberapa skala besar yang tidak mungkin dihindari, tetapi wilayah bintang yang luas, kemungkinan menabraknya tidak terlalu besar. Dan badai langit berbintang di seluruh wilayah bintang, adalah hal yang membuat orang mengubah ekspresi saat membicarakannya, itu benar-benar bencana alam yang dapat membunuh nyawa manusia,
bahkan jika kapal perang 333 meter seperti itu terperangkap dalam badai langit berbintang, itu juga merupakan nasib buruk. Setiap tahun, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbunuh di lautan meteorit dan badai langit berbintang itu. Kapal perang di depan yang satu ini tidak terlalu beruntung. Awalnya kapal perang itu kuat, dan pembuat peta bintang terbaik memetakan rute navigasi. Secara wajar mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun, selama dibutuhkan sedikit waktu untuk mencapai tujuan, tetapi ada gelombang besar meteorit laut dari depan. Pada saat itu muncul, tidak ada cara untuk menghindarinya. Kapal perang harus menghadapinya secara langsung, berkelok-kelok keluar masuk lautan meteorit untuk menghindarinya. Posisi bunker kapal di tengah. Seorang wanita berpakaian istana berdiri di sana, tampak berusia 20 tahun, rambut hijau seperti air terjun, wajahnya memesona. Saat ini dia rajin memberi perintah, karena ketegangan, ujung hidung bahkan mengeluarkan sedikit keringat, aroma menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Semua seniman bela diri di kapal perang, terlepas dari pria dan wanita, menjaga frekuensi yang lebih tinggi dari biasanya menghirup udara, seolah-olah menghirup aroma ke paru-paru, terpatri di lubuk hati terdalam, jangan lupakan selamanya. Berapa lama lagi? Wanita itu tiba-tiba menoleh ke suatu arah. Di sana, seorang lelaki tua memegang astrolabe untuk diselidiki dengan cermat. Astrolabe itu menyalakan pola 3 dimensi. Itu jelas di mana kapal perang saat ini berada di peta. Tidak diketahui bagaimana lelaki tua itu menggambar polanya. Simbol dari cahaya kapal perang perlahan-lahan maju, dikelilingi oleh titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menjauh. Masing-masing titik cahaya kecil itu mewakili ancaman meteorit ke kapal perang. Mendengar wanita itu bertanya, lelaki tua itu merenung, setengah jam untuk menyeberangi lautan meteorit ini, kita sudah setengah jalan. Wanita itu mengangguk dan berkata, itu bagus, terima kasih kepada Penatua Chen. Wanita itu jelas orang yang bertanggung jawab atas kapal perang ini, dan tingkat kultivasinya juga sangat tidak biasa, tetapi dia masih sopan di hadapan lelaki tua bermarga Chen, yang merupakan salah satu master peta bintang paling bergengsi di seluruh bintang teritori, dan dia telah membayar mahal untuk mempekerjakannya dalam perjalanan ini. Master Bagan Bintang memiliki status yang sangat tinggi di bidang bintang, tidak kurang dari para alkemis dan penyuling item, karena dalam navigasi wilayah bintang, Bagan Bintang adalah keberadaan yang sangat penting. Master Bagan Bintang yang baik dapat menghindari banyak bahaya yang tidak terduga untuk kapal perang. Chen Lao malu untuk mengatakan, Nona muda lu sopan, awalnya lelaki tua itu seharusnya mendeteksi keberadaan laut meteorit terlebih dahulu, sekarang bahaya yang ada adalah tanggung jawab lelaki tua itu. Hidup tidak selalu seperti yang seharusnya. Lu Huaisuang membujuknya, sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya yang cantik sedikit berubah menjadi gelap, dan berkata dengan senyum yang kuat, Chen Lao tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, perjalanan ini juga berkat Chen Lao, jika tidak tahu berapa banyak krisis yang kita alami. Pertemuan sebelumnya, dapat tiba di sini dengan selamat, juga merupakan pujian dari Chen Lao. Chen Lao berkata, terima kasih banyak Nona muda Lu, saya berterima kasih. Saat dia berbicara, tiba-tiba ada teriakan yang mengkhawatirkan dari samping, Nona muda, itu tidak baik. Wajah Lu Huaisuang berubah dan dia menoleh untuk melihat ke sana, ada apa? Pada saat yang sensitif ini, dia paling takut mendengar berita buruk, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit gugup. Ada meteorit yang jatuh dari jarak 100 mil. Seberapa besar? Tidak terlalu besar, tapi fluktuasi energinya mengerikan. Saat berbicara, Lu Huaisuang telah bergegas, lihat lebih dekat, dan memang melihat titik cahaya terang pada arai astrolabe di sana. Itu menabrak kapal perang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ini adalah momen kerja, itu hampir setengah. Hanya melirik sekilas, Lu Huaisuang mengerutkan kening, bahwa Chen Lao juga berkata dengan wajah terkejut, aneh, meteorit ini tidak besar, mengapa fluktuasi energi begitu menakutkan? Dia juga dianggap telah melihat banyak pengetahuan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal aneh seperti itu, membuatnya agak bingung. Meriam bintang, Lu Huaisuang berteriak, diikuti dengan menambahkan, 10. Saat berlayar di langit berbintang yang luas, seseorang akan selalu menghadapi bahaya seperti itu, dan untuk beberapa ancaman yang tidak dapat dihindari, meriam adalah cara terbaik untuk menghancurkannya, dan meriam bintang adalah cara yang paling efektif. Meriam bintang tidak akan mudah digunakan, karena membutuhkan kristal dalam jumlah besar untuk diubah menjadi energi serangan. Setiap kali kamu menggunakannya berarti kehilangan harta benda. Harus dikatakan bahwa meskipun Lu Huaisuang adalah seorang wanita, dia memiliki tekad yang tidak dimiliki banyak pria. 10 meriam bintang ditembakkan secara serempak, tetapi itu membutuhkan banyak keberanian. Tetapi perintah itu dengan cepat dilakukan, kapal perang di sekitar, 10 meriam bintang menyembul dari lubang yang mengerikan, cahaya putih yang menyilaukan mulai mengembun, fluktuasi energi yang sensasional padam. Saat berikutnya, sisi kapal perang mengeluarkan suara kejutan dan mendorong ke belakang, mengejutkan seluruh kapal perang, 10 pilar cahaya putih ditembakkan ke tempat tertentu di kehampaan dan berkumpul di satu tempat dengan sangat akurat. Cahaya mekar,
Langit berbintang yang gelap tampaknya tiba-tiba memiliki matahari bundar yang menyilaukan, sehingga semua orang di gudang kapal tidak bisa tidak menyipitkan mata. Bom! Suara yang menghancurkan bumi kemudian datang, mengejutkan gendang telinga orang-orang sakit, cahaya menyelimuti area itu, menunjukkan pemandangan kiamat, meteorit di sekitar target dipukul, terlepas dari ukurannya, semuanya berubah menjadi potongan-potongan dalam sekejap, dan menghilang. Sekelompok orang menghela nafas dengan lembut, meskipun mereka sudah lama tahu bahwa kekuatan meriam bintang itu menakutkan, tetapi kejutan yang disebabkan oleh meriam bintang 10 yang mengenai titik yang sama masih membuat orang tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Apapun nama meteorit yang menabraknya, itu sudah menghilang pada saat ini.